Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose lebih dekat, lebih santai bersama saya Farah Farhat. Pada Expose kali ini kita akan mendiskusikan tema yang luar biasa karena ini merupakan kesempatan untuk para tenaga honorer yang saat ini sedang atau mengabdi di pemerintahan Kota Pekalongan, karena pemerintah Kota Pekalongan melalui BKPSDM sedang membuka sebanyak 150 formasi untuk P3K 2024. Lalu seperti apa saja persiapan yang harus teman-teman lakukan dan mungkin juga apa saja yang harus kita perhatikan untuk bisa mendaftar dalam 150 formasi kali ini. Dan kali ini kita sudah bersama Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Bapak Rusmani. Selamat malam Bapak. Baik, dan yang kedua ada Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Pembinaan Pegawai Ibu Febri. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di Batik TV. Ini tentunya menjadi momentum yang selalu dinantikan setiap tahunnya, terutama untuk teman-teman yang sudah mengabdi minimal 2 tahun begitu Pak ya di pemerintahan Kota Pekalongan. Dan ini ada P3K. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah pasti apa sih yang melatar belakangi adanya P3K di Kota Pekalongan ini pada tahun 2024. Terima kasih. Selamat malam pada pemirsa Batik TV, dan terima kasih dari Batik TV yang memberikan kesempatan kepada kami. Perlu kami sampaikan pada tahun ini kami dapat alokasi formasi P3K sebanyak 150. Mungkin sebagai informasi, beberapa bulan yang lalu kami juga dapat formasi untuk CPNS 50, dan saat ini prosesnya sudah seleksi administratif, tinggal menunggu untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar. Dan untuk terkait dengan pengadaan CASN, baik itu CPNS maupun P3K, ini tentu mendasarkan pada perencanaan pengadaan kebutuhan ASN di masing-masing instansi, baik di pusat maupun di daerah. Kami mendasarkan pada personil atau SDM ASN yang purna selama kurun waktu sekian tahun, kemudian juga terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam hal belanja pegawai. Sehingga kami mengusulkan 50 untuk CPNS dan 150 untuk P3K. Alhamdulillah semuanya disetujui sesuai dengan perencanaan kami. Demikian yang menjadi dasar kenapa ada CASN di tahun 2024 ini. Oke, berarti memang atas dasar kebutuhan dari pemerintah Kota Pekalongan begitu Pak ya, untuk mengisi kursi-kursi kosong karena senior-senior ini sudah mulai purna tugas begitu Pak ya Bu ya. Oke, luar biasa. Lalu sejauh ini mungkin persiapannya seperti apa Ibu untuk menyambut 150 pegawai P3K baru 2024? Ya, izin Pak Didik menyapa pemirsa juga nggih, menambahkan informasi kaitan dengan persiapan. Untuk persiapan pengadaan ini baik PNS, CPNS atau P3K, memang awal kami tentu selalu mengikuti perkembangan informasi dan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat, oleh Panselnas ya istilahnya, baik itu oleh Menpan maupun BKN, untuk penyesuaian kita misalnya jadwal-jadwal, terus apa saja tahapan yang dilakukan, lalu langkah-langkah seperti petunjuk teknis apa yang perlu diinformasikan termasuk pengumuman pada peserta, serta mungkin persiapan yang internal di kami ya, seperti kebijakan lokal kami di mana kami mencoba memfasilitasi semaksimal mungkin kepada para pelamar dengan men-sharekan informasi melalui berbagai media sosial. Lalu kami sharekan juga format surat lamaran ya Pak, supaya nggak usah ngetik ya. Jadi format-formatnya udah kita siapkan semua supaya bisa meminimalisir kesalahan ya mungkin dalam dokumentasi. Lalu beberapa infografis kami lakukan, juga menyiapkan tim-tim yang kemudian akan melakukan verifikasi, validasi sampai dengan tahap nanti akhir dalam proses pengadaan ini. Baik, berarti persiapannya sampai data-data yang perlu dipersiapkan pun sudah ada formatnya Ibu ya. Jadi itu akan meminimalisir kesalahan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan bagaimana format yang seharusnya dikirimkan untuk format P3K ini, karena semuanya sudah diatur oleh BKPSDM. Baik, kalau berbicara mengenai siapa yang berhak ataupun yang eligible begitu Pak ya untuk bisa melamar, ini mungkin bisa dijelaskan kembali mungkin kepada masyarakat luas begitu. Monggo Pak.
untuk siapa yang berhak untuk mengikuti pendaftaran P3K terutama yang ini. Untuk P3K tentu teman-teman yang sudah mengajukan dirinya di instansi pemerintah. Kita bicara instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kalau untuk yang di Kota Pekalongan tentu instansi pemerintah daerah Kota Pekalongan yang berhak ya teman-teman non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Tidak seperti 2 tahun yang lalu mungkin di daerah lain bisa mendaftar ke kabupaten lain atau di kota lain atau di pusat mendaftar di daerah. Kalau untuk tahun ini karena kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN di Desember 2024 ini kebijakannya khusus untuk teman-teman non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan hanya mendaftar di instansi pemerintah Kota Pekalongan. Tapi terkait dengan yang syaratnya, yang pertama tentu THK 2, ex tenaga honorer kategori 2, kemudian teman-teman non-PNS yang masuk di pangkalan data atau database-nya BKN. Itu yang masuk ke situ bisa mendaftar di gelombang 1. Karena ada 2 gelombang. Sedangkan yang tidak dimasuk di gelombang 1 bisa mendaftar di gelombang 2. Untuk gelombang 1 dimulai tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Sedangkan untuk gelombang 2 dimulai pada tanggal 17 November sampai 31 Desember. Sedangkan yang masuk di gelombang 2 itu adalah teman-teman non-ASN yang sudah mengabdikan diri minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Ini yang kami himbau untuk teman-teman yang non-ASN untuk mendaftar. Yang memenuhi persyaratan di gelombang 1 untuk segera mendaftar karena sampai tanggal 20, sedangkan untuk yang tidak masuk di kategori gelombang 1 bisa mendaftar di kategori 2. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari 150 formasi ini pembagiannya seperti apa, Bu Febri? Ya, untuk yang 150 formasi ini kita membuka untuk 3 kategori ya. 1 untuk tenaga kesehatan atau nakes, kemudian guru, lalu tenaga teknis lainnya. Untuk guru sendiri ada 37, untuk nakes ada 20 dan 93 sisanya itu untuk tenaga teknis lainnya, dan mayoritas SLTA kita akomodir juga. Berarti tadi ada guru sebanyak 37 begitu ya, kemudian ada tenaga kesehatan sebanyak 20 dan sisanya ada 93 untuk tenaga teknisi begitu ya. Oke, dari ketiga itu ini yang paling banyak kan di teknis Ibu ya. Ini seperti teknis. Apa? Kenapa? Ya, kalau untuk tenaga teknis itu memang sifatnya persyaratan khususnya tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang guru atau tenaga kesehatan. Dan ini memang dari segi kualifikasi pendidikan ya Pak, karena tadi Pak Kaban ngendika bahwa semangatnya kita kan mengentaskan non-ASN yang ada di Kota Pekalongan. Jadi untuk kualifikasi pendidikannya pun kita sesuaikan dengan apa yang dulu pernah tercantum di dalam database. Memang mungkin ada kualdik yang belum sempat terakomodir, itu mungkin untuk teman-teman yang belum masuk dalam database, sehingga kami belum tahu ini sebenarnya kualdik yang ada lainnya itu seperti apa. Nah ini mungkin nanti dari data-data yang ada kita bisa untuk menyiapkan di gelombang 2. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Ibu ya yang berkaitan dengan tenaga teknis ini berarti untuk apa saja begitu. Kalau tadi guru kan kita sudah jelas begitu ya, kesehatan juga pasti di dinas kesehatan ataupun di rumah sakit. Nah kalau untuk yang teknis ini mungkin boleh dijelaskan juga ya. Jadi luar biasa ya pemirsa, ada 150 formasi yang mana ini bisa menjadi kesempatan emas untuk teman-teman yang saat ini sudah berada di pemerintahan Kota Pekalongan selama 2 tahun sebagai tenaga honorer, dan ini punya kesempatan lebih banyak di dalam teknis begitu Ibu ya, pegawai teknis. Silakan bisa dijelaskan. Ya, di dalam tenaga teknis itu sendiri ini kita ada 2 kategori di dalamnya, yaitu jabatan fungsional atau JF.
yang ada instansi pembinanya, lalu kita di jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu pun kemudian nanti untuk nomenklatur atau nama jabatannya kemarin sempat kita ada penyesuaian dari Menpan, jadi ada penyederhanaan supaya tidak terlalu banyak nama jabatannya. Untuk yang pelaksana itu ada pengelola layanan operasional, terus pengelola Trantibum, penguji kendaraan bermotor itu masuk ke CF ya. Lalu Pranata Komputer, analis SDMA itu masuk ke CF juga. Biasanya untuk jabatan fungsional karena ada instansi pembina, maka kualifikasi pendidikannya agak terbatas. Hanya untuk kualdik-kualdik tertentu. Nah, ini agak longgarnya itu ada di yang pelaksana. Seperti pengelola layanan operasional itu ada yang D3, lalu yang pengadministrasi perkantoran itu ada yang SLTA. Ya. Ternyata banyak begitu ya kategori yang diberikan dari kuota 93 tadi, betul sekali. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan mungkin apakah ada kategorinya Bapak, Ibu? Untuk tenaga kesehatan memang khusus nih, termasuk juga IPK-nya itu ada batasannya. Kemudian lebih khusus lagi untuk yang dokter spesialis, karena ada formasi dokter spesialis, jadi IPK-nya juga harus 3,0 nih. Kemudian juga syarat-syarat yang lain juga ada spesifikasi untuk tenaga kesehatan. Kalau untuk guru mungkin? Kalau untuk guru ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama pasti sudah terdata di Dapodik. Ya, lalu ada sedikit kelonggaran karena ini mengakomodir kepentingan dari Kementerian Dikbud ya, bahwa ini juga akan mengakomodir untuk guru yang sudah PPG kriterianya. Jadi terdata di pangkalan Kemendikbud. Nah, ini diakomodir nanti di gelombang 2. Nah, untuk yang guru itu sendiri seperti yang tadi Pak Didik ngendiko, itu ada yang ex-THK 2, ada yang memang sudah terdata di pangkalan PKN seperti itu. Oke, baik, dari guru kemudian tenaga kesehatan sampai tenaga teknisi semuanya punya kriteria masing-masing begitu ya, dan silakan teman-teman bisa mempersiapkan sesuai dengan kemampuan dan juga persyaratan yang cocok dengan yang saat ini sedang dijalankan di tugas pemerintahan Kota Pekalongan begitu. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan sistem pendaftarannya seperti apa, menggunakan tes apa, dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang akan mendaftar sebagai P3K Kota Pekalongan 2024. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita tadi sudah membahas mengenai formasi apa saja yang bisa teman-teman lamar di P3K 2024 Kota Pekalongan ini. Dan saatnya kita akan membahas bagaimana proses registrasinya, menggunakan laman apa, dan bagaimana nanti tesnya. Masih bersama Kepala BKPSDM dan juga Ibu Febri begitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan singkat Bapak, ini untuk mendaftar bagaimana caranya begitu. Terkait dengan pendaftaran P3 tahun 2024 ini sesuai regulasi yang kami peroleh ya, dari keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di situ ada mekanismenya, ya, mekanisme pengadaan P3K untuk pendaftaran di BKN SSCASN. Ya. Nanti teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan untuk bisa akses, ketika yang bersangkutan mengakses memasukkan NIK-nya kemudian bisa, itu berarti memenuhi persyaratan untuk mendaftar di gelombang 1, di mana itu ada THK 2, kemudian ada teman-teman non-ASN yang masuk database BKN. Tapi ketika tertolak berarti belum bisa mendaftar di gelombang 1 untuk bisa mendaftar di gelombang kedua.
seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat di media sosial kami, kemudian juga di web kami pengumuman terkait dengan pengadaan P3K bisa diunduh, bisa dipelajari betul. Di situ ada syarat umum, syarat khusus dan detail. Berarti nanti informasi lengkapnya ada di website BKP SDM begitu Pak ya. Dan mengenai progres pendaftar ini Ibu seperti apa dari 150 formasi tersebut? Ya, dari sekian formasi memang seperti tahun-tahun sebelumnya dan seperti kemarin waktu CPNS itu minggu-minggu awal tuh sepi pelamar kita, mungkin pada saling nunggu, tapi sepinya ini biasanya kalau untuk P3K ini karena masih sering berkonsultasi ke kami, meskipun kami sudah menginformasikan pada pengumuman ya bahwa kami tidak menerima konsultasi tatap muka, namun mungkin akan lebih puas biasanya kalau ketemu dengan kami, lebih mantep biasanya. Nah ini kondisi per hari ini dari 3 kategori itu untuk yang nakes ini belum ada pendaftarnya ya. Karena mungkin mayoritas untuk yang nakes itu bisa masuk ke kategori yang gelombang 2. Karena untuk yang tenaga PLUD yang mayoritas itu tidak terdata di dalam pangkalan database BKN. Lalu untuk yang guru ini tadi sudah ada 1 yang kemudian istilahnya submit ya. Jadi selain membuat akun kemudian mengirim berkas. Nah yang mengirim berkas ini istilahnya submit, ini guru baru 1. Lalu untuk yang teknis kemarin kita melihat di hari Jumat itu baru 1. Hari ini sudah ada penambahan menjadi 19 ya. Nah biasanya nanti mendekati mepet-mepet itu rame banget itu. Yeah. Oke, berarti ini progresnya masih terus berjalan begitu ya, baik dari 3 bidang tadi. Kemudian ini untuk nanti tesnya ini akan seperti apa? Mungkin Bapak. Untuk tesnya nanti kami difasilitasi oleh BKN. Untuk pelaksanaan kalau tanggal sudah ditetapkan, rentang tanggalnya sudah ditetapkan, tapi untuk kapan pasnya untuk Kota Pekalongan dan di mana itu kami masih menunggu dari BKN selaku fasilitasi untuk penyelenggaraan tes CAT P3K. Jadi nanti kami akan informasikan. Ya, baik. Kalau untuk gambaran CAT sendiri ini nanti seperti apa Bu tesnya, dan mungkin berkaca dari tahun lalu apa saja yang disiapkan untuk bisa dipelajari oleh teman-teman? Ya, kalau di tes P3K ini lebih spesifik ya materinya dibandingkan dengan CPNS. Biasanya kalau CPNS itu lebih banyak random atau ngaca. Sementara P3K dari tahun ke tahun itu biasanya keluar kisi-kisinya. Jadi untuk jabatan ini kisi-kisinya apa? Jadi sudah ada tuntunan atau panduannya. Nah nanti untuk seleksi kompetensi sendiri itu ada 3 kriteria, yaitu seleksi kompetensi teknis jumlahnya 90 butir soal ya. Saya sambil nyontek ini. Seleksi kompetensi manajerial itu jumlahnya 25 butir soal. Lalu seleksi kompetensi sosiokultural ada 20 butir soal, dan terakhir wawancara 10 soal. Tapi wawancaranya ini juga di sistem CAT itu sendiri, jadi tidak wawancara langsung dengan kami. Ya. Semacam nanti ada pertanyaan terbuka begitu ya, soal terbuka. Oke, baik. Berarti itu kalau mengenai kisi-kisi sendiri itu ada di mana Bu? Nah ini kan pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu. Ini dari mana dapatnya Bu? Apa dari website atau seperti apa? Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada surat dari Menpan sendiri yang memuat tentang kisi-kisi atau dari BKN. Tapi untuk tahun ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun ini sebenarnya materinya tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kadang-kadang kalau yang kreatif atau yang sudah pengalaman tahun-tahun lalu itu sering coba-coba di internet juga, karena di internet itu juga banyak disediakan contoh-contoh soal untuk simulasi seperti itu. Oke, baik. Nah ini kan pasti juga pertanyaan terus berdatangan ini Pak Bu ya. Nah untuk mengakomodir itu apakah ada grup kah atau grup chat semacamnya Bapak? Betul, kami memberikan layanan untuk teman-teman non-ASN yang ingin mendaftar P3K di Kota Pekalongan melalui grup Telegram. Hari ini sudah ada 25 pertanyaan yang sudah kami tanggapi.
Kemudian kami juga ada di WA. Kami memberikan layanan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan alur, kemudian persyaratan, terus kemudian ini seperti apa, kami selalu welcome untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada teman-teman non ASN yang akan mendaftar di P3K. Seperti itu. Berarti teman-teman tidak usah bingung begitu ya, apalagi ngoyo sampai ke BKPSDM untuk bertemu Pak Rusmani. Ini tidak perlu karena sudah disediakan Telegram dan udah ada adminnya begitu Pak ya, yang siap sedia untuk menjawab segala konsultasi dan juga mungkin unek-unek yang perlu disampaikan untuk persiapan P3K kali ini. Dan tadi sudah dikasih bocoran ya bahwa yang daftar ini baru progresnya masih di awal banget. Jadi teman-teman jangan menunggu nanti harus segera diselesaikan segala administrasinya untuk mengamankan kursi nih. Siapa tahu kalau dapat daftar duluan ini kesempatannya jadi lebih banyak ya. Kita nggak tahu sih Pak ya. Tapi jangan menjadi last minute lah gitu ya Bu ya Pak ya. Oke. Iya, karena di akhir nanti akan crowded. Mungkin sedikit menambahkan saja untuk pemirsa yang memang masih ingin bertanya-tanya, segera gabung saja ke Telegram. Jadi memang kalau kita lihat dinamikanya di Telegram itu luar biasa, karena biasanya yang memberikan respon itu tidak cuma kami dari panitia, sesama pelamar atau bahkan pelamar yang sudah berpengalaman itu dia mau sharing pengalaman seperti apa, terus berkas-berkasnya bagaimana, sehingga ini kan bisa meminimalisir kesalahan ya di dalam proses pemberkasan, di mana dalam pemberkasan P3K ini banyak diberikan kelonggaran-kelonggaran ya Pak, seperti IPK kan juga kita tidak ada target harus berapa, yang penting ngirim aja IPK-nya diunggah itu sudah cukup, seperti itu. Oke, nah kalau berkaitan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada BKPSDM, paling sering itu masyarakat tanya soal apa sih Pak? Kebanyakan kualifikasi pendidikan. Kami kan mensyaratkan SLTA, ada 46 formasi itu jenjang kualifikasi pendidikannya kami berikan kepada teman-teman yang SLTA. Kemudian mungkin pemahaman teman-teman itu ini sama enggak dengan SMK, dengan SUPM, dengan kejar paket C, yaitu sederajat. Yaitu cukup banyak yang bertanya seperti itu. Kemudian terkait dengan surat keterangan pengalaman kerja, kami memang mensyaratkan minimal 2 tahun. Ketika dalam rentang waktu itu ada yang mutasi, dimungkinkan dari OPD A ke OPD B belum ada 2 tahun, monggo bisa dimintakan surat keterangan dari OPD lamanya. Yang jelas data itu sudah ada di kami. Yang bersangkutan mulai masuk kapan dan sampai saat ini ada surat keterangan terus-menerus dalam melaksanakan tugas di OPD tersebut. Itu sudah cukup bagi kami, sehingga nanti dalam seleksi administratif kami juga cukup longgar. Tidak seperti kemarin waktu CPNS, ketika transkrip kami sanksikan kok hitam putih, kami harapkan kan berwarna, itu mungkin bisa menjadi catatan. Tapi untuk P3K kami insya Allah akan cukup longgar. Baik, nah kalau di P3K sendiri ini Pak Bu ya, apakah ada dinamika ketika kalau tahun lalu itu apakah ada ketika sudah direkrut begitu ya, sudah dilantik, ada tidak yang mengundurkan diri begitu kasusnya, mungkin Ibu Febri? Ya, kalau di 2023 itu sempat ada yang mengundurkan diri, padahal sudah dinyatakan lulus, tinggal pemberkasan waktu itu. Karena kebetulan setelah didiskusikan dengan keluarga dan posisinya tidak di Kota Pekalongan, sehingga keluarga keberatan sehingga mengundurkan diri. Tapi kemungkinan kalau kita melihat tahun ini yang mana kita akomodir adalah sudah 2 tahun terus menerus di sini, mungkin kan nggak mungkin mundur ya, karena minimal sudah adaptasi di sini, sudah
makan megono ya. Oke. Iya. Berarti mungkin aturan khusus untuk para pegawai yang sudah di sini begitu ya, untuk Kota Pekalongan ya, mendaftar di Kota Pekalongan itu juga menjadi salah satu antisipasi untuk tidak ada alasan seperti itu ketika sudah dilantik begitu ya, karena ini kesempatannya tidak bisa disia-siakan begitu saja. Ketika sudah dapat tidak bisa kursinya diisi oleh yang lain begitu Bu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan titipan yang bisa kita bahas di sini sedikit begitu ya. Nanti masih banyak sebetulnya pertanyaan titipan dari teman-teman Batik TV juga tentunya. Nanti kita lanjut juga di segmen 3, tapi di sini saya mau nyempil dulu satu. Ini kalau berdasarkan tadi ada tenaga honorer yang sudah tercatat di BKN begitu ya Pak ya, tapi mungkin belum sempat untuk mendaftarkan diri di P3K kali ini. Apakah itu nanti akan hilang datanya dari BKN atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Tidak, data tidak akan hilang. Pangkalan data itu sudah masuk. Jadi teman-teman ya, kami sangat berharap sekali untuk teman-teman non ASN yang ada di Kota Pekalongan untuk mendaftar semua. Karena nanti ada kebijakan. Kebijakan ini belum kami terima regulasinya atau juknisnya. Teman-teman untuk mendaftar nanti yang lolos seleksi 150 orang itu akan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang tidak lolos tapi sudah mengikuti rangkaian dari seleksi sampai ke pendaftaran seleksi sampai terakhir tidak lolos, itu menjadi P3K paruh waktu. Lah P3K paruh waktu seperti apa sampai saat ini kami belum ada petunjuk teknisnya. Siap, berarti nanti akan ada rencana seperti itu ya, P3K paruh waktu. Nah ini untuk informasinya kita akan terus follow up begitu ya bersama BKPSDM Kota Pekalongan. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini ya, ada titipan juga mengenai apakah ada prioritas khusus untuk THK 2 dan non-ASN. Bu Febri mungkin bisa, atau Bapak juga silakan. Sesuai di Kemenpan yang sudah kami terima memang ada prioritas. Itu guru yang sudah mendaftar di tahun 2021 ya. Itu kemudian THK 2 dan teman-teman yang masuk di pangkalan data itu yang masuk gelombang 1, itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua yaitu yang masuk ke gelombang 2. Tapi monggo nanti teman-teman semua, ini kan namanya ikhtiar. Saya berharap tidak pupus harapan. Monggo silakan ikut seleksi dari pendaftaran sampai nanti ikut mengikuti tes, karena di situ nanti akan tersaring mana yang menjadi P3 penuh waktu dan P3 paruh waktu. Tapi sekali lagi yang P3 paruh waktu seperti apa sampai saat ini kami belum ada petunjuk teknisnya. Baik, kita sudah bahas begitu ya, dan tadi 2 pertanyaan titipan juga sudah kita sampaikan. Kita masih punya ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan juga dari teman-teman tentunya yang saat ini sudah mengabdi begitu di Kota Pekalongan, di pemerintahan Kota Pekalongan. Tadi juga kita sudah bahas mengenai pendaftarannya di laman yang sudah disebutkan begitu ya. Kita akan tulis juga di sini, tenang saja teman-teman. Kemudian juga untuk segala informasi sudah ada di website BKPSDM. Untuk pertanyaan tentang P3K yang lebih mendetail juga silakan teman-teman bisa gabung di grup Telegramnya, dan grup WA juga ada Ibu? Kami ada WA ya, WA untuk hotline. Lalu ini sebenarnya daftar pertanyaan sudah kita sediakan Google Form juga. Oke, baik. Ini banyak pertanyaan yang justru masuk lewat Google Form. Nanti biasanya kita tuangkan dalam bentuk FAQ, lalu akan kami sharekan. Oke, baik. Berarti selalu follow up di sosial medianya BKPSDM juga, karena di situ grup chatnya juga di situ, linknya ada Ibu ya, Telegram dan juga WhatsApp, hotline semuanya ada di situ. Silakan bergabung, ramaikan lagi grup Telegramnya, karena siap BKPSDM menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu ya. Gak usah ribet-ribet datang ke BKPSDM gitu kan ya, karena beliau-beliau ini juga sibuk begitu. Jadi langsung aja di Telegram. Oke,
setelah ini kita akan membahas ini berkaitan dengan mungkin tantangan-tantangan yang harus dipersiapkan baik dari BKPSDM untuk menyeleksi begitu ya, menyambut teman-teman P3K dan juga dari teman-teman sendiri harus seperti apa dan challenge-nya seperti apa. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih kita meneruskan sedikit beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman. Oke, kalau tadi sudah dijawab, apakah adakah prioritas khusus untuk THK 2 ini, dan juga untuk isu tadi ya, database BKN apakah nanti akan dihapus dari data itu? Ternyata tidak ya, itu hoax ya Pak ya. Akan tetap ada dan tetap bisa mendapatkan kesempatan di kesempatan selanjutnya begitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, apakah tahun ini adalah seleksi P3K terakhir? Artinya apakah masih ada terus? Apakah cuma di sini aja begitu? Terima kasih. Kalau terkait ini terakhir atau masih ada lagi, kami terus terang belum tahu persis. Tapi pemahaman kami ini akan ada tahun berikutnya, karena di organisasi itu kan ada yang purna ya, dengan batasan usia pensiun baik itu 60 maupun 58 tahun itu purna. Kota Pekalongan rata-rata setiap bulannya itu sekitar 10 sampai 15. Bahkan tahun ini 145 totalnya yang pensiun. Tentu itu juga membutuhkan formasi untuk penggantinya, sehingga kok pemahaman kami tidak akan ini terakhir. Nanti ada kebijakan lagi, meskipun di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu untuk penyelesaian ya. Untuk penyelesaian non-ASN itu akan diselesaikan di Desember 2024 ini. Itu mungkin data yang masuk sudah di pangkalan data BKN tersebut. Meskipun nanti ada yang lolos seleksi akan menjadi penuh waktu, yang tidak lolos seleksi tapi mengikuti dari awal sampai akhir itu akan menjadi paruh waktu. Berarti masih tetap ada kesempatan itu ya Pak ya, karena regenerasi akan terus dilakukan di badan pemerintahan, terutama juga di pemerintahan Kota Pekalongan akan terus bergulir begitu, dan ini juga akan terus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan, terlebih yang sudah mengabdi di pemerintahan Kota Pekalongan paling sedikit selama 2 tahun begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah seleksi tahun ini bersifat wajib untuk seluruh tenaga honorer yang minimal 2 tahun itu? Mungkin. Oke, silakan. Ini untuk sebagai tadi saya sampaikan P3K. Kalau yang lolos seleksi nanti akan menjadi P3K penuh waktu, yang tidak lolos seleksi akan menjadi P3 paruh waktu. Sehingga kami sangat berharap sekali teman-teman non ASN untuk mendaftar semua, mengikuti seleksi dari awal sampai akhir, baik di gelombang 1 maupun di gelombang 2. Oke, berarti memang ini ya sangat didorong sekali untuk mengikuti, untuk mendaftar begitu ya, karena tadi yang lolos akan menjadi penuh waktu dan yang belum lolos akan menjadi paruh waktu dengan sistematika ataupun penjelasan yang nanti akan diupdate oleh pemerintah begitu. Ada yang ditambahkan Bu Febri? Ya, menambahkan tadi benar apa yang disampaikan Pak Rusmani. Jadi prinsipnya tenaga kegiatan yang ada di pemerintah Kota Pekalongan ini tidak hanya membuat akun, tidak hanya submit saja, tapi berangkat tes. Tetap harus hadir tes, karena berapapun nilainya itu tidak ada batasan seperti passing grade. Jadi nanti untuk proses seleksinya itu dasarnya adalah perengkingan dari peringkat yang atas sampai bawah, itu ada nilai tesnya. Insya Allah nanti akan diakomodir baik sebagai penuh waktu maupun paruh waktu.
Terus yang kedua, mungkin kemarin sempat ada teman-teman yang galau, misalnya saya posisi di DPUPR, apakah hanya bisa mendaftar di DPUPR gitu ya. Ini tidak. Jadi prinsipnya kan ini tenaga non ASN Kota Pekalongan punya peluang untuk melamar ke semua instansi yang ada di pemerintah Kota Pekalongan, di semua OPD. Kita ada 31 ya Pak, ditambah yang lain ya, unit-unit kerja seperti kelurahan dan lain sebagainya. Ini ya diisi saja oleh teman-teman meskipun lintas OPD. Seperti itu. Oke, yang penting tadi satu OPD satu posisi begitu Bu ya, apa gimana? Betul ya? Tidak juga? Yang penting kualifikasi pendidikannya sesuai, nanti bisa memilih kemana saja. Terus mungkin untuk teman-teman yang sudah mencoba mau submit, itu biasanya kami malah tidak pernah bisa mengakses ya kalau dari sisi pelamar. Tapi kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terus kemarin CPNS, itu teman-teman akan memilih lokasi tempat tesnya. Kemarin kami sempat melihat itu pilihannya di lokasi pemerintah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Jadi memang belum ada pilihan akan di kota mana penyelenggaraannya, tapi kami menyarankan tadi ketika submit kemudian memilih lokasinya, perhatikan bahwa pemilihannya di Jawa Tengah. Kalau yang CPNS kemarin memang menyebut lokasi seperti Semarang atau Jogja gitu ya. Kalau untuk yang ini tidak. Ya. Oke, itu ya, semoga terjawab begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sangat disarankan untuk seluruh tenaga honorer untuk mendaftar, karena ini juga banyak sekali kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah mengenai tadi juga IPK tidak ada acuan tertentu, kemudian tadi juga tidak ada passing grade. Yang penting 150 itu masuk ke dalam top 150 begitu Ibu ya. Itu nanti akan menjadi yang penuh waktu, dan yang lainnya kalau mengikuti tes sampai selesai itu nanti akan mendapatkan P3K paruh waktu begitu. Jadi tetap punya kesempatan dan pastinya juga punya benefitnya kalau mau ikut dan juga tes. Jadi jangan hanya submit tapi juga berangkat tes sampai selesai begitu ya Pak Bu ya. Oke, 4 pertanyaan tambahan sudah kami sampaikan, dan mungkin bisa diberikan gambaran mengenai harapan pemerintah Kota Pekalongan terutama Pak ini untuk P3K 2024 seperti apa? Harapan kami untuk teman-teman non ASN silakan untuk mendaftar baik di gelombang 1 maupun gelombang 2 dari awal sampai akhir, ikuti semua prosesnya terkait dengan siapa yang lulus, yang tidak lulus atau yang memenuhi passing grade-nya itu luar kuasa kami, karena kami dari BKPSDM Kota Pekalongan kemudian dari Panselda tidak punya kapasitas untuk menentukan si A si B yang lolos, sehingga teman-teman semangat untuk mengikuti proses seleksi P3K ini dari awal sampai akhir. Mungkin dari Bu Febri harapannya mungkin silakan. Ya, harapannya nanti untuk teman-teman yang masih galau bisa segera mendaftar saja, karena kita tidak tahu nanti di akhir-akhir pendaftaran ada trouble atau apa ya, karena kan ini sifat aplikasinya nasional dan itu sama, yang lainnya di daerah lain sama, biasanya ambil di hari-hari terakhir. Kalau memang rekan-rekan ini sudah mantep dengan berkas-berkasnya, bisa dicek sekali lagi seperti surat lamaran, surat keterangan kerja, lalu bekerja terus-menerus, ijazah, kemudian nilai, foto dan dan KTP, itu segera saja. Jadi pastikan dokumennya terupload sesuai dengan apa yang dimintakan, supaya nanti kami selaku Panselda yang melakukan verifikasi secara administrasi itu bisa meng-MS kan, istilahnya memenuhi syarat ya, istilahnya MS, bisa meng-MS kan teman-teman, karena di seleksi administrasi seperti yang tadi Pak Rusmani sampaikan, kita memberi banyak kelonggaran sehingga potensi-potensi tidak memenuhi syarat ini bisa kita minimalisir. Ya, baik. Kemudian kita tadi sudah membahas proses semua pendaftarannya Ibu ya, dan juga Bapak juga menyarankan bahwasanya ayo daftar semuanya begitu ya untuk teman-teman yang saat ini menjadi tenaga honorer. Nah, ini untuk nanti pengumumannya bisa diakses di mana dan mungkin juga kapan begitu?
Untuk pengumuman bisa diakses di website kami. Nanti setelah seleksi administrasi untuk gelombang 1 nanti akan segera kami umumkan di website kami untuk bisa diakses. Oke, berarti nanti seleksi administrasi di website, berarti semua di website ada, terus nanti di SSC di akun masing-masing itu akan muncul. Dan teman-teman ini misalnya kalau nanti statusnya TMS tidak memenuhi syarat, punya peluang untuk melakukan sanggah. Karena kadang-kadang dengan sanggah itu ada hal-hal yang mereka menjelaskan, kemudian kami baru paham, oh maksudnya seperti ini, bisa kemudian mengubah status yang TMS ini menjadi MS dan berkesempatan untuk mengikuti tes. Ya. Oke, baik, berarti ada masa sanggah yang bisa digunakan teman-teman untuk mengkonfirmasi ulang, dan mungkin itu juga bisa menjadi kesempatan untuk yang awalnya tidak memenuhi syarat akhirnya memenuhi syarat, begitu ya Ibu ya. Oke, baik. Kemudian mungkin ini pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah Kota Pekalongan ini memastikan seluruh seleksi ini berjalan dengan lancar dan juga transparan, begitu Pak? Karena ini mekanismenya menggunakan CAT, sehingga siapa yang mengikuti ujian nilainya tertinggi segala, tapi dengan pengalaman tahun kemarin nggak ada skala prioritas privilege bagi THK 2. Itu mungkin di luar kebijakan kami. Kalau dari kami hanya memfasilitasi untuk sampai ke seleksi administrasi. Kami sangat berharap sekali semuanya itu memenuhi syarat, tidak ada yang TMS, sehingga tidak ada masa sanggah yang dipergunakan. Karena kami sangat memberikan kelonggaran. Mari teman-teman non ASN yang belum paham bisa ditanyakan ke kami, baik di Telegram maupun di WA. Kami siap untuk memberikan jawaban, kemudian teman-teman bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan di seleksi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin ada tambahan Ibu Febri? Cukup, baik. Luar biasa ya, kita sudah membahas banyak mengenai P3K kali ini. Ingat, kita masih punya banyak kesempatan karena ini baru awal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Febri dari 3 bidang tadi masih terisi, belum ada setengah, begitu ya Ibu ya. Jadi ini silakan teman-teman untuk mendaftarkan diri dan mengakses segala informasi yang dibutuhkan, baik melalui website BKPSDM, kemudian juga tadi Telegram, WhatsApp group, kemudian juga bisa menggunakan Google Form, begitu. Dan nanti segala informasinya akan terus diupdate karena ini punya banyak kelonggaran. Dari yang tadi 150 orang ini akan menjadi P3K penuh waktu, dan yang selanjutnya ini akan bisa menjadi P3K paruh waktu. Dan selama proses registrasi pun akan terus ada masa sanggahnya. Jadi ketika ada yang tidak memenuhi syarat akan tetap diakomodir terlebih dahulu, diberi kesempatan kedua, intinya begitu ya. Kalau biasanya kan nggak ada kesempatan kedua, tapi kalau untuk P3K 2024 akan ada kesempatan kedua Bapak Ibu ya. Oke, mungkin terakhir pesan yang bisa mengajak teman-teman sekali lagi mungkin Pak, biar teman-teman lebih semangat untuk mengurus segala persiapannya, silakan. Kami sangat berharap sekali teman-teman non ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan untuk mengikuti seleksi P3K ini, baik di gelombang 1 maupun gelombang 2. Untuk teman-teman yang sudah persyaratannya sudah lengkap, untuk segera submit. Pengalaman kemarin CPNS ada kendala di e-materai, kemudian diperkenankan untuk materai tempel. Monggo teman-teman bisa menggunakan e-materai maupun materai tempel, segera untuk submit. Karena kami khawatir ketika akhir-akhir atau deadline trouble di akses jaringan atau mungkin di sistem tersebut, sehingga menyulitkan. Untuk teman-teman sekali lagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar, submit, sehingga nanti tinggal menunggu hasil seleksi administrasi dari kami. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Bu Febri untuk semangatnya nih untuk teman-teman tenaga honorer, silahkan. Baik, para pemirsa terutama yang berpotensi untuk mendaftar seleksi P3K, ayo segera kita tunggu, kita jemput nanti di titik lokasi tes untuk mendapatkan talenta yang terbaik.
Oke, luar biasa ya. Jadi persiapkan semaksimal mungkin karena kesempatan akan terus diberikan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk bisa mengakomodir semua potensi dan talenta yang teman-teman miliki untuk bisa berkontribusi dalam kemajuan pemerintah Kota Pekalongan dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Semoga setelah ini lebih banyak yang paham mengenai bagaimana pendaftaran P3K dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum eligible atau belum memenuhi syarat, mungkin dengan pengetahuan ini akhirnya bisa juga memenuhi sedikit demi sedikit begitu ya, berusaha untuk eligible begitu ya. Mungkin silakan bisa memulai karir dulu sebagai tenaga honorer, kemudian nanti juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar P3K. Yang penting terus semangat dan pastikan kalian mendaftar P3K 2024. Saya Farah Farhat pamit undur diri dan sampai jumpa di Expose episode selanjutnya. Expose lebih dekat, lebih santai.